Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Asya Safira dari SMP IT Al-Furqon, Ambal. Di sini saya akan mendongeng tentang batu menangis. Alkisah di atas sebuah bukit, jauh dari pemukiman penduduk, hiduplah ibu bersama anak perempuannya. Suaminya sudah lama meninggal tanpa mewariskan harta berarti. Kehidupan menjanda di umur cukup tua tak meninggalkan ibu banyak pilihan. Jadi, ibu harus berusaha sendiri untuk menghidupi anak perempuan kesayangannya, Darmi. Setiap hari, ibu bekerja keras mengurus kebun sayur sejak pagi buta dan menjual hasil panen ke pasar. Kulit ibu yang awalnya cerah, lama-lama menggelap karena sering terpapar sinar matahari. Harapan ibu, Darmi bisa hidup bahagia tak seperti dirinya. Maka Darmi pun dimanja dengan penuh kasih sayang. Darmi tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kulitnya kuning langsat, tubuh semampai, paras mempesona, dan rambutnya hitam legam panjang terurai. Darmi juga selalu mengenakan pakaian yang indah dan aksesoris mentereng. Berbeda dari ibu yang sudah lama tak membeli barang baru untuk dirinya. Darmi senang bercermin sambil menyisiri rambutnya. Setiap hari ia sangat mengagumi dirinya sendiri. Saat ibunya bekerja di kebun sayur. Suatu hari ibu lupa mengantar pesanan ke pelanggannya di desa. Ibu meminta tolong kepada Darmi untuk memasak. Tapi saat pulang Darmi masih berdandan, jangankan memasak. Kamarnya pun masih berantakan saat ibu tinggalkan. Saat ditanya, Darmi malah geram karena ibu mengganggunya berdandan dan meninggalkannya kelaparan. Darmi, kamu belum masak, nak, dan belum membereskan kamarmu. Ibu ini, Darmi lagi dandan, Bu. Terus saja diganggu. Terus kenapa ibu nggak masak untuk Darmi? Darmi kan lapar. Ibu hanya terdiam dan menghela nafas. Nak, ibu hanya ingin kamu belajar tanggung jawab. Karena kamu sudah besar, nak. Tolong bantu ibu, nak. Tanggung jawab apaan? Darmi sibuk, Bu. Emang ibu gak lihat? Akhirnya ibu yang membuat makanan. Lalu ibu juga yang membereskan kamar Darmi. Tapi Darmi malah lebih keenakan mengambil segelas air saja harus memanggil ibu. Tak pernah sekalipun Darmi mengerjakan pekerjaan rumah. Apalagi berpanas-panasan di kebun sayur. Tapi saat Darmi menginginkan sesuatu, Darmi akan merengek hingga mendapatkan keinginannya. Jika ibu tidak punya uang, Darmi marah besar bahwa ia kesal dilahirkan di keluarga miskin. Bagaimanapun, Darmi adalah satu-satunya cinta ibu. Anaknya tersayang yang ia besarkan sendiri dari kecil. Suatu hari, sisir semata wayang Darmi patah, membuat uring-uringan sepanjang hari. Bu, lihat ini, sisirku patah, gimana ini? Pasti sama ibu. Ibu pasti pakai sisirku, kan? Ada apa, Darmi? Ibu lagi di dapur. Kenapa, nak? Lihat ini, sisirku patah, Bu.
Sabar dulu ya nak. Besok pagi ibu akan mengantar sayur ke pasar. Besok akan ibu belikan ya nak. Emang ibu tahu sisir yang bagus kayak apa? Darmi menginginkan sisir, tapi yang lebih bagus dari sisir sebelumnya. Tapi Darmi tidak percaya selera ibu. Lagian, jika Darmi ikut ke pasar, ia bisa melihat aksesoris cantik dan mungkin mendapatkannya juga. Akhirnya, Darmi ikut ibu ke pasar. Saat di perjalanan, Darmi takut kulitnya terkena sinar matahari. Jadi, Darmi membawa daun besar sebagai payung. Sedangkan ibu menarik gerobak di belakangnya dengan tubuh rentannya. 1-2 orang melewati mereka dengan pandangan sinis. Di benak Darmi, mereka merendahkannya karena Darmi mempunyai ibu yang seperti bak pengemis. Maka Darmi langsung berlangkah lebih cepat, meninggalkan ibu di belakangnya, sehingga orang tak tahu bahwa wanita di belakangnya adalah ibunya. Tak disangka Darmi bertemu kawannya di perjalanan. Mereka berbincang hingga ibu sampai. Ibu bertanya siapa yang berbicara pada Darmi. Berharap ibu dikenalkan. Tapi Darmi malah mempermalukan ibunya dengan pembantunya. Darmi, itu ibumu? Temannya Darmi menyapa. Hah? Ibuku? Kamu tidak lihat apa perbedaan kami? Wajahku cantik, kulitku putih, sedangkan dia hitam kusam, keriput lagi. Dia itu pembantuku tahu. Hati ibu merasa hancur ketika mendengar kataan anaknya. Ibu hanya bisa terdiam dan tak mampu berkata-kata. Tetapi setiap ada orang menyapa, Darmi tetap memakai jawaban itu. Sang ibu tak kuasa menahan sakit hati. Ibu berdoa kepada Tuhan agar penderitaannya diakhiri. Ya Tuhan, dosa apa yang aku buat ya Allah? Kenapa anak yang kulahirkan, ku kasihi, ku sayangi, tega melukai hati ibu ini ya. Ya Tuhan, tolong akhiri penderitaan ini. Langit berubah gelap, angin berembus kencang. Ternyata Tuhan mendengar doa ibu. Saat Darmi masih dikelilingi para pemuda, kakinya merasa berat dan kaku. Ia sadar bahwa ia terkena kutuk atas perbuatannya pada ibu. Darmi menangis sangat kencang kesakitan sambil memanggil-manggil ibu. Ibu, tolong Darmi. Kaki Darmi sakit ibu. Ibu tolong Darmi. Gimana ini ibu? Kami minta maaf ibu. Ibu hanya bisa terdiam. Ibu mendekati putrinya yang separuh menjadi batu. Keduanya hanya bisa menangis bersama. Hingga sepenuhnya Darmi menjadi batu. Anehnya, dari dalam batu itu, Darmi tetap mengeluarkan air mata hingga beberapa lama. Oleh para pemuda, batu itu dipindahkan ke sisi tebing dan dihadapkan ke atas langit agar Darmi tak kesepian. Penduduk di sekitar menyebutnya dengan sebutan batu menangis. Demikian dari dongeng saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.